Pernahkah kalian membayangkan sebuah perang yang bermula bukan karena melawan penjajah, melainkan karena perselisihan antar saudara sendiri? Di tanah Minangkabau yang hijau, sebuah konflik besar meletus yang kita kenal sebagai Perang Padri. Di tengah badai api itu, muncul satu nama yang hingga kini diabadikan sebagai pahlawan nasional, yakni Tuanku Imam Bonjol. Namun, tahukah kalian bahwa perjalanannya dimulai dari sebuah misi pembersihan moral yang sangat keras? Ada sisi gelap dan sisi terang yang jarang dibahas di buku sekolah kita. Hari ini, kita akan membongkar sejarah lengkap sang imam, dari perlawanan terhadap adat hingga perjuangan terakhirnya melawan Belanda. Siapkan diri kalian untuk perjalanan waktu ke abad ke-19. Selamat datang di channel ini, di mana kita membedah sejarah dengan cara yang berbeda. Kali ini, kita akan menyelami kehidupan Tuanku Imam Bonjol secara mendalam selama 30 menit ke depan. Kita akan melihat bagaimana seorang pemuda bernama Muhammad Syahab bertransformasi menjadi pemimpin militer dan spiritual yang ditakuti. Kita akan membahas taktik perangnya, benteng pertahanannya yang legendaris, hingga pengkhianatan yang mengakhiri perjuangannya. Jangan beranjak dulu, karena setiap detail dalam kisah ini akan mengubah perspektif kalian tentang pahlawan berbaju putih ini. Mari kita mulai dari awal mula segalanya di Lembah Alahan Panjang. Lahir pada tahun 1772 di Pasaman, pemuda ini awalnya diberi nama Muhammad Syahab oleh orang tuanya, Khotib Ahun dan Hamatun. Ayahnya adalah seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang. Sejak kecil, Syahab sudah dididuk dalam lingkungan yang sangat religius dan kental dengan nilai-nilai Islam. Dia tumbuh di tengah masyarakat Minangkabau yang saat itu masih mencampur adukan ajaran agama dengan tradisi lama yang dianggap menyimpang oleh sebagian pihak. Ketajaman pikirannya sudah terlihat sejak usia dini, membuatnya menonjol di antara teman-temannya di surau. Dia bukan sekadar murid biasa, melainkan seseorang yang haus akan kebenaran hakiki. Inilah fondasi awal yang membentuk karakter keras dan disiplinnya di masa depan. Untuk memperdalam ilmunya, Syahab berkelana ke berbagai tempat untuk berguru pada ulama-ulama besar. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari hukum Islam, teologi, dan strategi di berbagai surau terkemuka. Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah Tuanku Nan Renceh, seorang reformis radikal yang baru pulang dari Mekah. Dari sinilah pemikiran Syahab mulai terpengaruh oleh gerakan Wahabi yang ingin memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik bid'ah. Dia melihat di kampung halamannya banyak kebiasaan seperti sabung ayam, judi, dan konsumsi minuman keras yang merajalela. Hal ini menimbulkan gejolak dalam batinnya, memicu semangat untuk melakukan perubahan besar-besaran di tanah kelahirannya. Sekembalinya dari perantauan ilmu, Syahab mulai aktif berdakwah dan menyebarkan gagasan pemurnian agama. Karena kecerdasannya dan kemampuannya memimpin, ia kemudian diangkat menjadi imam di daerah Bonjol, sebuah pemukiman di Lembah Alahan Panjang. Sejak saat itulah ia mulai dikenal dengan gelar Tuanku Imam Bonjol. Ia tidak hanya mengajar di kelas, tapi juga mulai membangun basis kekuatan sosial. Bonjol perlahan-lahan berubah menjadi pusat gerakan kaum Padri, kelompok yang identik dengan pakaian serba putih. Mereka berkomitmen untuk menegakkan syariat Islam secara kafah di seluruh wilayah Minangkabau. Namun, langkah ini tentu saja tidak berjalan mulus, karena harus berhadapan dengan tradisi yang sudah berakar kuat. Gerakan Padri ini dipicu oleh kembalinya 3 orang haji dari Mekah pada tahun 1803, yang membawa semangat pembaruan. Mereka melihat betapa jauhnya masyarakat Minangkabau dari ajaran Islam yang murni. Kaum Padri menuntut penghapusan praktek-praktek yang dianggap maksiat. Namun, kaum adat merasa otoritas dan tradisi mereka terancam. Perselisihan ini awalnya hanya berupa debat lisan, namun lama-kelamaan tensi meningkat menjadi gesekan fisik. Tuanku Imam Bonjol berada di garis depan untuk memastikan bahwa hukum Tuhan ditegakkan tanpa kompromi. Ia percaya bahwa untuk memperbaiki bangsa, moralitasnya harus diperbaiki terlebih dahulu, meskipun harus melalui cara yang keras. Inilah awal mula perpecahan internal yang sangat menyakitkan di Sumatera Barat. Kaum Padri tidak main-main dengan aturan mereka. Siapapun yang melanggar hukum Islam akan dikenakan sanksi yang berat. Praktik sabung ayam yang sangat populer saat itu dilarang keras. Begitu pula dengan konsumsi candu dan minuman keras.
Bagi kaum adat, tuntutan ini dianggap terlalu ekstrim dan mengganggu tatanan hidup yang sudah ada selama berabad-abad. Perang saudara pun tak terelakkan lagi meletus pada tahun 1803. Ini bukan sekedar perang fisik, melainkan perang ideologi yang membelah keluarga dan persaudaraan. Tuanku Imam Bonjol, dengan karismanya, berhasil menggalang kekuatan militer yang disiplin dari para santrinya. Mereka membangun benteng-benteng pertahanan dan mulai memperluas pengaruh mereka ke berbagai nagari. Selama periode awal perang, kaum Padri menunjukkan keunggulan militer yang luar biasa. Mereka sangat terorganisir dan memiliki semangat juang yang tinggi karena keyakinan agama mereka. Tuanku Imam Bonjol sendiri terbukti sebagai ahli strategi yang handal, mampu memanfaatkan medan pegunungan yang sulit untuk menjebak lawan. Namun, perang ini sangat berdarah. Banyak desa yang terbakar, dan ribuan nyawa melayang dalam konflik internal ini. Imam Bonjol mulai menyadari bahwa pertumpahan darah antar sesama Minangkabau membawa duka yang mendalam. Meskipun ia teguh pada prinsipnya, ia seringkali merasa sedih melihat kehancuran yang terjadi. Namun, api peperangan sudah terlanjur besar dan sulit untuk dipadamkan begitu saja. Di tengah kekacauan perang saudara ini, pihak ketiga mulai mengintai dengan penuh nafsu kekuasaan. Belanda, yang saat itu sudah menguasai beberapa wilayah di pesisir Sumatera, melihat peluang emas untuk memperluas wilayah jajahannya. Kaum adat yang merasa terdesak oleh kekuatan kaum Padri, akhirnya melakukan sebuah langkah yang nantinya akan mereka sesali. Pada tahun 1821, kaum adat menandatangani perjanjian dengan Belanda di Padang. Mereka meminta bantuan militer Belanda untuk mengalahkan kaum Padri. Sebagai imbalannya, Belanda mendapatkan hak untuk menduduki beberapa wilayah strategis di pedalaman. Inilah momen di mana konflik lokal berubah menjadi perang melawan penjajah asing yang jauh lebih berbahaya. Belanda mulai mengirimkan pasukan mereka ke pedalaman, membawa persenjataan modern berupa meriam dan senapan mesin. Tuanku Imam Bonjol segera menyadari bahwa musuh yang dihadapi kini bukan lagi saudara sendiri, melainkan kekuatan asing yang ingin menjajah tanah air. Strategi perang pun berubah total. Ia menyerukan persatuan bagi seluruh masyarakat Minangkabau untuk melawan penjajah. Bonjol menjadi benteng utama pertahanan kaum Padri yang sangat sulit ditembus. Benteng ini bukan sembarang benteng. Ia dikelilingi oleh parit-parit dalam dan dinding tanah yang sangat tebal serta diperkuat dengan bambu berduri. Pasukan Belanda dibuat frustasi oleh ketangguhan pertahanan yang dipimpin langsung oleh sang imam. Pasukan Belanda meremehkan kekuatan kaum Padri pada awalnya. Mereka mengira akan menang dengan cepat menggunakan teknologi militer mereka. Namun gerilya yang dilancarkan oleh Tuanku Imam Bonjol sangat efektif di hutan-hutan lebat Sumatera. Pasukan Padri seringkali melakukan serangan mendadak pada malam hari dan menghilang sebelum fajar tiba. Imam Bonjol juga dikenal sangat memperhatikan kesejahteraan pasukannya, sehingga moral mereka tetap tinggi meskipun dalam kondisi terkepung. Perang ini menjadi sangat menguras biaya bagi pemerintah kolonial Belanda. Ribuan tentara Belanda, termasuk tentara bayaran dari Eropa dan daerah lain di Nusantara, tewas akibat serangan mendadak maupun penyakit tropis di pedalaman. Menyadari bahwa mengalahkan Imam Bonjol tidaklah mudah, Belanda mencoba taktik diplomasi untuk mengulur waktu. Pada tahun 1824, terjadilah Perjanjian Masang yang merupakan gencatan senjata sementara. Namun, perjanjian ini sebenarnya hanya taktik Belanda karena mereka sedang kewalahan menghadapi Perang Diponegoro di Jawa. Tuanku Imam Bonjol pun menggunakan waktu damai ini untuk memperkuat pertahanan dan menyatukan kembali faksi-faksi yang sempat terpecah. Ia mulai merangkul kaum adat dan meyakinkan mereka bahwa Belanda adalah musuh bersama yang sebenarnya. Kesadaran mulai muncul di kalangan rakyat bahwa perselisihan internal hanya akan memberikan kemenangan bagi bangsa penjajah yang ingin merampas kekayaan alam mereka. Selama masa jeda perang, Tuanku Imam Bonjol menulis memoir yang sangat terkenal, yang mencerminkan penyesalannya atas kekerasan selama Perang Saudara. Ia menuliskan betapa pedihnya melihat sesama Muslim saling bunuh karena perbedaan pandangan. Tulisan ini menunjukkan sisi humanis dari seorang pemimpin yang sering digambarkan sebagai sosok yang sangat keras. Ia mulai menekankan pentingnya kearifan lokal dalam penerapan hukum Islam di Minangkabau. Dari sinilah lahir konsep adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Artinya, adat bersandikan syariat dan syariat bersandikan Al-Quran.
Sebuah sintesis yang harmonis antara tradisi dan agama yang akhirnya menyatukan seluruh rakyat Minangkabau melawan Belanda. Setelah Perang Diponegoro di Jawa berakhir pada tahun 1830, Belanda memusatkan seluruh kekuatan militer mereka kembali ke Sumatera. Mereka melanggar gencatan senjata dan melakukan serangan besar-besaran yang dikenal dengan istilah Guerra. Kali ini, Belanda tidak main-main. Mereka mendatangkan jenderal-jenderal terbaik dan pasukan tambahan dalam jumlah besar. Tuanku Imam Bonjol sudah memprediksi hal ini dan memerintahkan seluruh rakyat untuk bersiap menghadapi perang total. Benteng Bonjol kembali menjadi target utama serangan Belanda. Meriam-meriam besar mulai dibawa mendaki perbukitan untuk membombardir pertahanan sang imam. Pertempuran yang jauh lebih dahsyat dan berdarah pun segera dimulai kembali di lembah Alahan Panjang. Tahun 1833 menjadi titik balik yang sangat penting. Belanda mengeluarkan Plakat Panjang, sebuah janji manis bahwa mereka tidak akan mencampuri urusan adat dan agama rakyat Minangkabau. Namun, ini hanyalah tipu muslihat untuk memecah belah persatuan yang baru saja terbentuk. Tuanku Imam Bonjol tidak tertipu sedikitpun. Ia terus memimpin perlawanan dari balik dinding bentengnya yang kokoh. Serangan demi serangan Belanda berhasil dipatahkan. Bahkan, beberapa perwira tinggi Belanda harus kehilangan nyawa dalam pertempuran di depan gerbang Bonjol. Semangat juang rakyat yang bersatu di bawah bendera agama dan tanah air membuat Belanda kewalahan selama bertahun-tahun tanpa hasil yang pasti. Kepungan terhadap benteng Bonjol berlangsung sangat lama dan melelahkan. Belanda membangun garis pengepungan yang sangat ketat untuk memutus jalur logistik makanan dan obat-obatan. Di dalam benteng, kondisi mulai memburuk, persediaan mulai menipis, dan penyakit mulai menyerang para pengungsi. Namun, kepemimpinan Tuanku Imam Bonjol tetap tak tergoyahkan. Ia ikut memikul beban yang sama dengan rakyatnya, membagi makanan yang sedikit, dan terus memberikan semangat melalui khutbah-khutbahnya yang membakar jiwa. Ia sering berkata bahwa lebih baik mati syahid mempertahankan tanah air daripada hidup terhina di bawah kaki penjajah. Ketabahan ini membuat musuh merasa gentar sekaligus kagum. Pada tahun 1837, tekanan Belanda mencapai puncaknya. Mereka menggunakan taktik bumi hangus dan serangan artileri tanpa henti selama berbulan-bulan. Dinding benteng Bonjol yang terbuat dari tanah mulai runtuh sedikit demi sedikit akibat hantaman meriam. Belanda juga melakukan taktik licik dengan menjanjikan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menunjukkan titik lemah benteng tersebut. Meskipun ada tekanan luar biasa, Tuanku Imam Bonjol tetap menolak untuk menyerah. Ia tahu bahwa akhir perjuangan fisiknya sudah dekat, namun ia ingin menunjukkan bahwa martabat bangsa tidak bisa dibeli. Setiap inci tanah dipertahankan dengan nyawa oleh para pejuang yang setia hingga titik darah penghabisan. Bulan Agustus 1837, pertahanan Bonjol akhirnya mulai retak secara permanen. Pasukan Belanda berhasil menembus satu sudut benteng setelah melakukan serangan fajar yang tak terduga. Terjadilah pertempuran jarak dekat yang sangat brutal di dalam area pemukiman benteng. Tuanku Imam Bonjol dengan pedang di tangan ikut terjun langsung dalam pertempuran sengit tersebut. Suasana sangat kacau. Suara teriakan takbir beradu dengan dentuman senjata api dan desingan peluru. Namun karena kalah jumlah dan persenjataan, pasukan Padri terpaksa mundur. Tuanku Imam Bonjol berhasil lolos dari maut dan mundur ke hutan bersama beberapa pengikut setianya untuk melanjutkan gerilya. Selama beberapa bulan setelah jatuhnya benteng Bonjol, sang imam hidup berpindah-pindah di dalam hutan belantara. Belanda mengerahkan pasukan besar untuk memburunya. Karena selama ia masih bebas, perlawanan rakyat tidak akan pernah benar-benar padam. Ia mengalami masa-masa yang sangat sulit, kekurangan makanan dan terus dikejar-kejar. Namun, dukungan dari rakyat di desa-desa terpencil tetap mengalir secara sembunyi-sembunyi. Belanda menyadari bahwa mereka tidak bisa menangkapnya hanya dengan kekuatan militer. Mereka akhirnya menggunakan cara lama yang licik, diplomasi palsu. Mereka mengirim utusan untuk mengajak Tuanku Imam Bonjol berunding demi menghentikan penderitaan rakyat yang sudah terlalu lama menderita akibat perang. Pada Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupuh untuk berunding dengan Jenderal Michiels. Sebagai seorang pemimpin yang sangat peduli pada rakyatnya,
Ia memutuskan untuk datang demi melihat kemungkinan adanya perdamaian yang adil. Namun, itu semua hanyalah jebakan murni. Begitu sampai di lokasi perundingan, ia langsung dikepung dan ditangkap tanpa sempat melakukan perlawanan. Penangkapan ini adalah salah satu momen paling tragis dalam sejarah perjuangan bangsa kita. Sang pemimpin besar dikhianati di atas meja yang seharusnya menjadi tempat lahirnya perdamaian. Tanpa melalui pengadilan yang adil, Belanda memutuskan untuk mengasingkannya sejauh mungkin dari tanah kelahirannya agar pengaruhnya hilang. Perjalanan pengasingan Tuanku Imam Bonjol dimulai. Pertama, ia dibawa ke Padang, lalu dikirim ke Cianjur di Jawa Barat. Di sana, ia ditempatkan di bawah pengawasan ketat. Namun Belanda masih merasa khawatir karena banyak orang setempat yang mulai menaruh hormat padanya. Ia kemudian dipindahkan lagi ke Ambon, Maluku, sebuah tempat yang sangat jauh dari budaya dan keluarganya. Di setiap tempat pengasingan, ia tetap menjaga martabatnya sebagai seorang ulama. Ia terus beribadah dan menulis, meskipun geraknya sangat dibatasi. Kehilangan kebebasan fisik tidak membuat jiwanya terpenjara. Ia tetap menjadi sosok yang berwibawa bagi siapapun yang bertemu dengannya selama masa pembuangan tersebut. Karena kekhawatiran Belanda akan pengaruhnya yang tak kunjung padam, akhirnya pada tahun 1862, ia dipindahkan ke tempat pengasingan terakhirnya di Lota, dekat Manado, Sulawesi Utara. Di sini, di tengah lingkungan yang mayoritas beragama Kristen, sang imam hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Ia membangun sebuah musola kecil untuk beribadah dan menghabiskan waktunya dengan berdoa serta merenung. Meskipun jauh dari kampung halaman, ia tetap merindukan tanah Minangkabau setiap hari. Ia hidup sebagai orang asing, namun tetap dihormati oleh penduduk lokal karena sifatnya yang santun dan bijaksana. Masa tua sang pejuang dihabiskan dalam kesunyian dan kedekatan spiritual yang mendalam kepada Sang Pencipta. Di Lota, ia juga sering dikunjungi oleh penduduk sekitar yang ingin tahu tentang sosoknya. Meskipun ada perbedaan keyakinan, tidak ada permusuhan antara dirinya dan penduduk setempat. Ini membuktikan bahwa karakter mulia melampaui sekat-sekat agama dan etnis. Ia menunjukkan bahwa Islam yang ia bawa adalah rahmatan lil alamin yang ditinggalkan menjadi beban batin yang berat. Ia meninggal dunia pada tanggal 6 November 1864 dalam usia 92 tahun, jauh dari lembah Alahan Panjang yang pernah ia pertahankan dengan seluruh jiwa raganya. Kematiannya tidak lantas menghapus namanya dari sejarah. Sebaliknya, semangat perlawanan yang ia kobarkan terus hidup dalam sanubari rakyat Minangkabau dan Indonesia secara umum. Tuanku Imam Bonjol meninggalkan warisan berupa keberanian untuk melawan ketidakadilan dan pentingnya persatuan nasional. Ia adalah simbol bahwa perjuangan melawan penjajah haruslah berbasis pada karakter dan moralitas yang kuat. Makamnya di Lota hingga kini masih sering dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai penjuru tanah air. Pemerintah Indonesia akhirnya mengakui jasa-jasanya yang luar biasa dan menetapkannya sebagai pahlawan nasional pada tahun 1973. Fotonya pun diabadikan dalam mata uang kita sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Mari kita refleksikan kembali apa yang bisa kita pelajari dari kisah luar biasa ini. Tuanku Imam Bonjol mengajarkan kita bahwa perubahan sosial seringkali memerlukan proses yang menyakitkan. Namun, persatuan adalah kunci utama menghadapi musuh dari luar. Kegigihannya bertahan selama puluhan tahun melawan kekuatan militer yang jauh lebih modern adalah bukti keajaiban dari sebuah keyakinan. Ia bukan hanya seorang panglima perang, tapi juga seorang pemikir yang mampu mengakomodasi budaya lokal dengan nilai-nilai agama. Kisahnya adalah pengingat bahwa pahlawan sejati adalah mereka yang berani mengakui kesalahan masa lalu dan memperbaiki diri demi kepentingan orang banyak. Sejarahnya bukan hanya milik Minangkabau, tapi milik seluruh bangsa. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan keturunannya? Sebagian dari mereka tetap tinggal di Minangkabau dan melanjutkan tradisi keulamaan serta pendidikan yang dirintis oleh leluhur mereka. Beberapa peninggalannya, termasuk naskah-naskah kuno dan senjata, masih tersimpan rapi sebagai bukti bisu perjuangan masa lalu. Museum Tuanku Imam Bonjol kini berdiri tegak di lokasi bekas bentengnya, menjadi pusat pembelajaran bagi generasi muda tentang pentingnya menjaga kedaulatan bangsa. Setiap sudut di Bonjol seolah masih membisikkan doa dan semangat dari sang imam. Kita harus terus menjaga ingatan kolektif ini, agar tidak lekang oleh waktu dan tidak hilang di tengah arus modernisasi yang semakin cepat.
Jika kita melihat kembali Perang Padri dari kacamata true crime atau sejarah kritis, kita akan menemukan kompleksitas yang luar biasa. Ada pengkhianatan, ada spionase, dan ada permainan politik tingkat tinggi yang dilakukan oleh kompeni Belanda. Ini bukan sekedar hitam dan putih, melainkan penuh dengan area abu-abu yang membuat kisahnya semakin menarik untuk dipelajari. Mengapa kaum adat begitu lama baru menyadari tipu daya Belanda? Mengapa kaum Padri pada awalnya begitu keras? Pertanyaan-pertanyaan ini menantang kita untuk berpikir lebih kritis terhadap setiap narasi sejarah yang kita terima. Memahami masa lalu dengan jujur adalah cara terbaik untuk melangkah ke masa depan dengan lebih bijak. Kisah Tuanku Imam Bonjol juga merupakan pengingat tentang indahnya toleransi yang ia tunjukkan di masa akhir hayatnya. Meskipun ia seorang pemimpin gerakan Puritan, ia mampu hidup berdampingan dengan damai di tanah Minahasa. Hal ini memberikan pesan kuat bagi kita semua di masa kini tentang pentingnya menjaga keharmonisan di tengah keberagaman Indonesia. Sang imam telah menyelesaikan tugasnya di dunia, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam pembentukan identitas bangsa. Ia membuktikan bahwa agama bisa menjadi kekuatan pendorong untuk kemerdekaan, bukan alasan untuk perpecahan yang berkepanjangan. Mari kita ambil api semangatnya, bukan abu perselisihannya. Sebagai penutup perjalanan panjang kita hari ini, mari kita hargai setiap tetes keringat dan darah yang telah tumpah untuk kemerdekaan yang kita nikmati sekarang. Tuanku Imam Bonjol adalah satu dari sekian banyak pilar yang menyangga rumah besar bernama Indonesia. Tanpa keberanian orang-orang seperti dia, mungkin wajah Nusantara akan sangat berbeda hari ini. Terima kasih sudah menyimak dokumentasi ini hingga akhir. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan rasa cinta kalian terhadap sejarah tanah air. Ingatlah, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa-jasa para pahlawannya dan selalu belajar dari setiap lembaran sejarahnya. Bagaimana menurut kalian tentang perjuangan Tuanku Imam Bonjol? Apakah ada detail lain yang kalian ketahui tentang beliau? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like jika kalian menyukai dokumenter ini, dan subscribe untuk update seru lainnya tentang misteri sejarah dan kisah-kisah luar biasa dari seluruh penjuru dunia. Bagikan juga video ini ke teman atau keluarga kalian agar semakin banyak yang tahu tentang sejarah hebat pahlawan kita. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah penasaran dan teruslah belajar. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya.